Madridista, mau outfitmu kelihatan beda saat nobar? Atau pengen ngeledek fans sebelah karena 0 trofi? Buat mengenang momen bersejarah, Starting 11 luarin merchandise kaos spesial edisi Real Madrid Super Cup 2024 winner. Info aja nih Madridista, setelah pre-order kami tutup, kaos ini tidak akan dicetak ulang. Buruan, pre-order sekarang. Klik website di deskripsi ya. Real Madrid memulai abad baru dengan gebrakan yang luar biasa. Presiden baru mereka kala itu, Florentino Perez, membuat kebijakan yang spektakuler. Perez membuat proyek yang kita kenal sebagai Galacticos, yakni mengisi skuad Real Madrid dengan para bintang. Proyek tersebut memang pernah terlaksana beberapa kali, namun edisi perdana proyek ini cukup menarik untuk dibahas. Bagaimana tidak, proyek Galacticos jilid pertama ini bisa dibilang gagal total meski tampak meyakinkan di awal. Galacticos perdana gagal membuat Los Merengues mendominasi Eropa. Pun di Spanyol, ternyata mereka juga masih harus bekerja keras. Lantas, seperti apa sebenarnya proyek penyatuan para mega bintang ini? Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video teranyar dari Starting 11 Story. Dikutip dari Vice, Florentino Perez memulai karirnya di sektor publik. Dirinya berkali-kali mencoba untuk masuk ke politik namun gagal. Kemudian dirinya mencoba peruntungan berbisnis dan tak disangka dirinya mulai menikmati kesuksesan. Perez naik sebagai presiden Real Madrid sejak tahun 2000. Dikutip dari CTN, Perez menang pemilu dengan perolehan suara 55% dari kandidat petahana Lorenzo Sanz. Meskipun calon petahana sebelumnya berhasil memberi Los Merengues 2 gelar Champions League, yakni 1997-98 dan 1999-2000. Janji Perez untuk membajak Luis Figo dari Camp Nou nampaknya lebih menggoda para pemilih. Untuk memutuskan proyeknya tersebut, Perez kemudian menjual tempat latihan Los Merengues Ciudad Deportiva dengan pendapatan sekitar 480 juta euro. Pendapatannya tersebut digunakan untuk menutup utang Los Merengues dan membangun tempat latihan penggantinya. Sisanya dipakai untuk menjalankan proyek pembajakan Luis Figo dari Barcelona. Bursa transfer musim panas 2000 adalah penanda dimulainya rezim Perez. Proyek Galacticos dimulai dengan realisasi janji Perez untuk membajak Luis Figo dari Camp Nou. Transfer fenomenal tersebut menjadi rekor transfer terbesar di zamannya. Barcelona mendapat uang tebusan Luis Figo sebesar 60 juta euro. Angka yang cukup fantastis untuk sebuah pengkhianatan. Dikutip dari Vice, sebenarnya Perez sudah bersepakat dengan agen Figo terkait kepindahan kliennya. Kesepakatan tersebut juga berisi janji bahwa Perez akan memberi Figo uang apabila ternyata Perez gagal jadi presiden. Berpikir bahwa Perez tak mungkin menang dari Lorenzo Sanz, sang agen menyepakati. Ternyata Perez menang. Sang agen dan Figo telah bersepakat dan pastinya harus dengan jantan menepati janjinya. Terlebih uang sebesar itu juga membuat Barcelona tak berkutik. Kapan lagi bisa dapat durian runtuh? Alhasil Figo pindah ke Madrid. Fans Los Merengues antara tak percaya dan tercengang melihat berita yang dilihatnya. Perez benar-benar tak bergurau ketika berceletuk mengenai keinginannya mendatangkan Figo. Pria asal Portugal tersebut benar-benar dibajak dari Camp Nou. Tak hanya Figo, Perez juga berhasil membuat seorang winger Argentina membelot dari sang tetangga Atletico Madrid. Los Merengues membajak Santiago Solari dengan mahar 3,5 juta euro. Angka yang tak begitu tinggi karena saat itu Los Rojiblancos terdegradasi dan akan bermain di Segunda Division 2000-2001. Tak hanya itu, Perez juga berhasil mendatangkan pemuda berbakat bernama Claudi Makelele. Berdasarkan data Transfermarkt, pemain nomor 6 ikonik tersebut didatangkan dari Celta Vigo dengan mahar 14 juta euro. Proyek ini langsung berbuah trofi La Liga 2000-2001. Kesuksesannya tersebut membuat Perez semakin bernafsu. Galacticos perlahan akan terbangun. Musim panas 2001, Zinedine Zidane datang.
Los Merengues membayarnya dari Juventus dengan harga 77,5 juta euro, angka yang jauh lebih mahal dari harga Luis Figo. Hasilnya, Champions League 2001-2002, Zizou bahkan mencetak gol di laga final dan menghempaskan asa Bayer Leverkusen di final. Manisnya hasil di awal proyek Galacticos ini semakin membuat Perez bernafsu. Galacticos harus terjadi dan Eropa harus dikuasai. Kata Galactico itu sendiri sebenarnya bukan hal yang baru bagi Real Madrid. Dikutip dari Sportgo, kata tersebut adalah julukan Real Madrid di era 1950-an hingga 1960-an. Sebab kala masih dipegang oleh Santiago Bernabeu, Los Merengues kala itu menjadi tim yang bertabur bintang. Sebut saja Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskás, hingga Jose Santamaria. Mereka adalah para pemain yang berhasil memberi 12 gelar La Liga dan 6 gelar Champions League. Tim legendaris inilah yang mengilhami Florentino Perez. Setelah memiliki pemain-pemain seperti Figo, Zizou, Raul González, Jose Maria Guti, Roberto Carlos, dan Iker Casillas, sang presiden akan menambah 2 bintang lagi. Pertama, Ronaldo Nazario pada musim panas 2002 dan David Beckham pada musim panas 2003. Sebenarnya Perez sangat ingin mendatangkan satu nama lagi, yakni Francesco Totti. Namun sang raja ke-8 Roma tersebut memilih setia bersama Il Lupi. Memang, Los Merengues berhasil meraih La Liga 2002-2003, tapi Champions League yang didambakan masih belum tergapai. Bahkan ketika Beckham masuk, mereka gagal di perempat final pada 2003-2004. Parahnya, 2 edisi berikutnya mereka selalu gagal di 16 besar. Di Spanyol, sejak kedatangan Beckham, mereka malah selalu finish di bawah Barcelona. Malahan, Blaugrana yang jadi jawara pada musim 2004-2005 dan 2005-2006. Kenyataan semakin pahit kala Barcelona malah keluar sebagai juara Champions League 2005-2006. Proyek ambisius Perez gagal, meskipun sempat terlihat meyakinkan di awal. Bukan Eropa yang mereka dapat, tapi nestapa yang didapatnya. Dikutip dari Eurosport, Perez mundur dari jabatannya setelah Los Merengues kalah 2-1 dari Mallorca pada Februari 2006. Ini menandai berakhirnya Galacticos jilid pertama. Florentino Perez kembali memegang kendali Real Madrid pada 2009. Dirinya datang untuk membentuk Galacticos jilid kedua dengan Cristiano Ronaldo sebagai ikonnya. Kali ini Perez belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya di jilid pertama. Kelak sang Galacticos era Ronaldo berakhir, Perez juga memulai Galacticos jilid ketiga dengan Jude Bellingham sebagai mesinnya. Kesalahan pertama dalam proyek Galacticos pertama adalah nafsu Perez untuk mendatangkan pemain bermental penyerang alih-alih menambal pertahanan. Setelah ditinggal Claudi Makelele dan Esteban Cambiaso, lini tengah Los Merengues kehilangan sosok yang bisa mengimbangi mental menyerang pemain lain. Gampangnya, jika AC Milan bisa dikdaya bersama Gennaro Gattuso, lini tengah Real Madrid tak punya tukang jagal. Kedua, kurangnya stabilitas Real Madrid. Pengaruh Perez dalam taktikal Los Merengues bisa dikatakan besar kala itu. Setelah memecat Vicente Del Bosque, dirinya langsung menunjuk asisten Sir Alex Ferguson, Carlos Queiroz. Sang juru taktik tersebut diduga diintervensi untuk selalu memainkan pemain bintang hanya demi meningkatkan exposure dan urusan marketing. Terakhir, kebijakan transfer yang aneh. Kedatangan David Beckham ke Real Madrid menjadi contoh paling bagus untuk masalah ini. Mega bintang ini datang ketika Real Madrid sudah memiliki Luis Figo sebagai wing kanan. Hasilnya, Beckham sering dimainkan di luar posisinya. Kesalahan ini yang diperbaiki oleh Perez di periode-periode berikutnya. Tak hanya fokus membeli pemain bermental menyerang, Perez juga sudi menyisihkan sedikit uangnya untuk menyeimbangkan timnya dengan membeli pemain seperti Rafael Varane, Casemiro, Dani Carvajal hingga Toni Kroos dan Luka Modric.